Pemirsa, bola liar hasil belak-belakan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut adanya transaksi 349 triliun rupiah semakin panas. Hari ini, tepatnya sore hari ini Menko Polhukam dipanggil DPR setelah sebelumnya Kementerian Keuangan dan PPATK juga lebih dulu. Bahkan ada beda-beda sikap dan pandangan antara Kementerian Keuangan dan PPATK saat rapat di depan parlemen. Selengkapnya akan dibahas atau dipaparkan oleh rekan Febrian Ahmad. Febrian, bagaimana sebetulnya perjalanan kasus ini hingga nanti sore Menko Polhukam akan dipanggil oleh DPR RI. Iya, benar sekali Eva. Di hari ini pemirsa rencananya Menko Polhukam akan dipanggil oleh pihak dari DPR RI karena memang kasus daripada 349 triliun rupiah ini sudah menjadi konsumsi publik dan juga publik mengharapkan akan ada kejelasan apakah benar ini adalah TPPU saja atau tindak pidana pencucian uang atau memang ada hal lain yang tersimpan di balik 349 triliun tersebut. Kita akan membahasnya dengan melihat terlebih dahulu pemirsa bagaimana lini masa awal mulanya adanya dana sebesar 349 triliun rupiah yang mencuat disinyalir ini di lingkup Kementerian Keuangan. Yang pertama, ini pertama kali dikatakan oleh Sri Mulyani pada saat bertemu dengan DPR kemarin, yakni pertama kali mendapatkan hal ini diungkapkan pertama kali oleh Menko Polhukam pada tanggal 8 Maret 2023 menyinggung ada transaksi sebesar 300 triliun rupiah. Namun ini belum dirinci apa saja transaksinya. Kemudian di tanggal 9 Maret 2023 Kementerian Keuangan menerima 196 surat dari PPATK, namun surat yang diberikan oleh pihak dari PPATK ini tidak mencantumkan apa isinya, hanya ada kompilasi surat yang dikirimkan. Ini merupakan surat-surat dari kurun waktu 2009 sampai dengan 2023, ada sebanyak 196 surat yang sudah dikirimkan oleh PPATK. Kemudian di 11 Maret 2023 Menko Polhukam kembali mendatangi Menteri Keuangan Sri Mulyani, dilanjutkan lagi di 13 Maret. Akhirnya Kemenko kembali menerima surat dari PPATK sebanyak 300 surat, dan kali ini surat yang dikirimkan itu dicantumkan nilainya secara spesifik sehingga kalau ditotal ini mencapai 349 triliun rupiah. Yang kemudian akhirnya PPATK memberikan klarifikasi ataupun bertemu dengan Menteri Keuangan di tanggal 14 Maret 2023, dan sebelumnya 13 Maret ini juga Kementerian Keuangan menerima surat ini dan sudah dilakukan dipertegas lagi oleh PPATK bahwa pengiriman surat tersebut adalah laporan akan adanya transaksi mencurigakan, namun bukan di lingkup dari pegawai Kementerian Keuangan, melainkan Menteri Keuangan diminta untuk menjalankan tugas dan juga fungsinya untuk menangani, menyelidiki kasus-kasus transaksi mencurigakan yang mengarah ke tindak pidana. Selain itu, kita akan lihat kembali di slide selanjutnya, di mana selanjutnya akhirnya PPATK bertemu atau melakukan pertemuan dengan DPR pada tanggal 21 Maret 2023. Pada pertemuan ini ada beberapa hal diklarifikasi oleh pihak dari PPATK. Yang pertama, ini adalah terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang semula ini dituduhkan menjadi liar sekali ada di lingkup pegawai dari Kementerian Keuangan. Berawal dari Rafael Aluntri Sambodo yang memiliki harta yang tidak wajar dengan penghasilannya, sehingga masyarakat atau publik menduga ini ada di lingkup Kemenku. Tapi ternyata ini diklarifikasi oleh pihak dari PPATK, TPPU ini bukan di lingkup Kementerian Keuangan. Selain itu, diperjelas lagi bahwa dari 349 triliun ini merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dan juga tujuan utamanya adalah meminta dari Kemenku untuk menyelidiki terkait dengan temuan sebanyak 349 triliun tersebut, dan diduga mengapa ini diminta oleh PPATK Kemenku yang melakukan penyelidikan, karena ada dugaan bahwa kaitan daripada transaksi janggal ini yang diduga merupakan TPPU ini merupakan hasil dari ekspor impor yang dinilai di bidang perpajakan yang dibawahi langsung oleh Dirjen Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini juga tentunya menjadi pertanyaan lagi, mengapa justru dikatakan ini TPPU-nya bukan di lingkungan Kementerian Keuangan tapi dikirimkan ke Kementerian Keuangan. Akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dipanggil juga oleh DPR tepatnya kemarin, yakni pada tanggal 27 Maret 2023 di hari Senin kemarin. Ada beberapa hal juga yang sudah diklarifikasi oleh Menteri Sri Mulyani di hadapan DPR. Yang pertama, yang ini adalah terkait dengan transaksi mencurigakan 349 triliun bukan di lingkup pegawai Kemenku. Ini sudah dibahas oleh PPATK. Dikatakan oleh Sri Mulyani bahwa hanya 3,3 triliun saja dari total 349 triliun tersebut yang merupakan transaksi di lingkup
pegawai Kementerian Keuangan. Itu pun merupakan akumulasi dari kredit pegawai termasuk dengan penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli selama 15 tahun, yakni di tahun 2009 sampai dengan 2023. Meskipun demikian, tetap ada pengusutan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, di mana dari hasil data tersebut Kementerian Keuangan melakukan sebanyak 82 audit investigasi yang dilakukan. Dan pengusutan ini juga sudah dilakukan melihat apakah ada penyalahan aturan yang dilakukan oleh pihak dari pegawai Kementerian Keuangan, khususnya pegawai pajak dengan penyalahan aturan menerima fasilitas dari sejumlah wajib pajak. Sekali lagi, bukan transaksi keuangan ataupun TPPU seperti yang didugakan oleh Kementerian Keuangan di lingkup Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan sekali lagi dijelaskan juga karena sudah ada 82 audit ini tadi, 193 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan pun akhirnya dikenai sanksi disiplin ataupun sanksi hukuman disiplin, dan juga 13 ex pegawai Menteri Keuangan akhirnya sudah divonis di pengadilan. Artinya meskipun mendapatkan laporan adanya sebanyak 349 triliun rupiah, pihak dari Kementerian Keuangan tetap melakukan audit terhadap karyawannya dan juga pegawainya, dan juga dilakukan perincian terkait dengan beberapa ratus karyawan yang melakukan pelanggaran tersebut. Selain itu, Menteri Keuangan juga merinci soal ratusan surat yang sudah diterima oleh PPATK, khususnya 300 surat yang berisi transaksi mencurigakan dengan nilai mencapai 349 triliun rupiah. Adapun menurut Menteri Keuangan, dari total 300 surat PPATK, ternyata surat yang dibuat proaktif oleh PPATK ini hanyalah sebanyak 61 surat saja. Sementara untuk 139 surat lainnya yang dikatakan masuk dalam 300 surat ini merupakan surat yang diminta oleh Kementerian Keuangan. Sehingga ini merupakan analisa dari Kementerian Keuangan yang meminta PPATK untuk melihat apakah transaksi jagal ini benar-benar terjadi. Kemudian juga ada 100 surat lainnya yang dikirimkan ke pihak dari aparat penegak hukum. Artinya 300 surat ini, pemirsa, tidak semuanya merupakan proaktif dari pihak dari PPATK, melainkan juga ada surat yang dikeluarkan ataupun yang diminta oleh Menteri Keuangan. Buntut panjangnya sampai dengan hari ini, akhirnya pihak dari DPR pun ikut memanggil Menko Polhukam Mahfud MD untuk dapat menggelar rapat bersama dengan PPATK di sore hari ini. Bahkan Mahfud juga sebelumnya sudah pernah mengungkapkan kesiapannya untuk bertemu dengan DPR, di mana pada tanggal 23 Maret 2023 Mahfud mengatakan bahwa dirinya ini sudah diperintahkan oleh Presiden untuk dapat memberikan pengertian kepada masyarakat terkait dengan apa itu pencucian uang. Kita akan lihat nanti seperti apa yang akan dilaporkan ataupun yang akan dijabarkan oleh Mahfud MD bersama dengan pihak dari PPATK di hari ini. Dan dikonfirmasi juga nanti bahwa dalam pertemuan hanya Mahfud dan juga PPATK saja, Menteri Keuangan berhalangan untuk hadir. Tentunya gaduh dugaan transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah ini berbuntut pada laporan pidana. Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI melaporkan Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Barreskrim Polri karena dianggap membocorkan data rahasia transaksi mencurigakan. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita akan bergabung bersama dengan Koordinator MAKI, yakni adalah Boyamin Saiman. Halo, selamat siang Pak Boyamin. Anda melaporkan beberapa pihak Menko Polhukam dan juga PPATK ke Barreskrim Polri. Apa latar belakang Anda, Pak Boyamin? Ya, karena rapat dengar pendapat 21 Maret kemarin itu menurut saya terkesan lawak gitu. Kalau istilah anak muda sekarang, anak gaul begitu. Jadi tidak membahas substansi atas kita kehilangan duit 349 triliun, tapi berkutat pada soal prosedur. Misalnya tentang tidak punya kewenangan, terus dianggap membuka rahasia, ketika dianggap ini bentuk kepada Kementerian Keuangan atau dapat. Mestinya kan dari konteks yang 349 triliun itu bagaimana ini akan ditangani, akan dilakukan penegakan hukum atau dilakukan penagihan kalau memang pajak yang terhutang, targetnya kapan, sehingga ini akan bisa kembali minimal bagi saya itu targetnya separuh aja lah, 349 ya 170 triliun lah, itu sudah bisa dipakai apa kira-kira kan gitu mestinya. Karena kita sangat malu dengan kejadian ini, karena kalau ini bicaranya benar sejak tahun 2009 sampai sekarang, kan artinya teledor kita semua ini. Masyarakat juga tidak bisa disalahkan kalau dianggap teledor karena memang tidak tahu informasi. Ternyata PPATK sudah rajin mengirim ini juga termasuk
sejak tahun 2012 melaporkan ke KPK, juga katanya diminta Kejaksaan Agung gitu. Jadi ini terjadi pembiaran yang menurut saya menjadi parah gitu. Nah, sementara rapat kerja kemarin, rapat dengar pendapat RDP di Komisi 3 itu hanya berkutat pada soal-soal yang kulit, soal-soal yang prosedur. Maka kemudian saya punya ikhtiar supaya pemerintah dan DPR ini menjadi bicara substansi, maka urusan perdebatan ini saya bawa ke Baris, biar Baris menilai apakah itu terjadi pembocoran rahasia dan data yang melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Nah, kalau misalnya hanya dibahas soal aturannya saja, ini dikhawatirkan justru tidak akan Ya, Pak Boyamin, kalau misalnya DPR hanya membahas terkait dengan aturannya saja, ini tidak akan terkena ya dengan, tidak akan tahu nih bagaimana perkembangan atau perputaran dari 349 triliun tersebut. Pak Boyamin, tahan dulu, kita akan bahas lagi lebih detail seperti apa dari laporan Anda ini. Usai jeda pariwara, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang. Dan pemirsa, kita masih akan membahas terkait dengan kasus ini. Kami masih bergabung bersama dengan Koordinator Maki, ada Boyamin Saiman. Pak Boyamin, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa pembahasan di DPR kemarin hanya berkutat dengan regulasi saja. Tapi saya pengen tanya dulu ke Pak Boyamin, sebenarnya regulasi yang sebenarnya seharusnya seperti apa yang dilakukan antar lembaga ini terkait dengan TPPU? Ya, PPATK kan pasti menyerahkan ke penegak hukum. Dan itu mestinya diproses. Dan isu itu tahun 2012 bahkan ada dugaan oknum dari pegawai pajak yang juga diduga punya rekening gendut begitu. Tapi habis itu tidak ada kabarnya, senyap. Terus misalnya kepala daerah rekening gendut itu sampai 1 triliun lebih misalnya. Tapi yang diproses hanya 40 miliar dan hanya 1 orang dari kira-kira 7 orang. Jadi kita sudah sangat parah dalam menangani dugaan-dugaan pencucian uang. Apalagi kalau bicara 349 triliun ini, jangan dikira statement Bu Menteri itu utuh dan benar gitu. Hanya 3,3. Bagaimana juga harus didalami, misalnya wajib pajak bisa ngemplang atau tidak membayar 1,7 triliun sebagaimana saya berikan kepada Kejaksaan Agung 4 minggu yang lalu, sebulan yang lalu misalnya. Karena apa? Ternyata bukan sekedar dibiarkan, tapi setidaknya versi tengah tidak ditagih dengan sengaja begitu. Karena perintahnya Bu Menteri untuk menyandera 3 orang, tapi yang disandera hanya 1 orang dan itu yang paling sedikit hartanya dan tidak punya saham. Tapi terhadap 2 orang yang lain yang punya saham dan lebih kaya itu tidak dilakukan sandera. Sehingga tagihan 1,7 triliun atau kewajiban 1,7 triliun hanya tertagih, hanya terselesaikan dengan uang 15 miliar. Nah, ini saya juga akan ngejar Bu Menteri sebenarnya, Bu Menteri Keuangan itu. Bagaimana wajib pajak atau yang juga wajib bea cukai, yang penyelundupan atau cukai rokok yang dikemplang misalnya, digelapkan. Itu bagaimana cara menagihnya yang 349 triliun ini gitu. Apakah minimal pegawainya, petugasnya Bu Menteri Keuangan ini tidak paham, tidak tahu atau membiarkan, atau tengah-tengahnya tadi sengaja tidak nagih padahal tahu, atau tertinggi sekongkol gitu loh, atau menerima suap atau menerima gratifikasi, kan harus dijelaskan ke sana. Dan kapan ini target ini akan terpenuhi, akan dikejar. Saya hanya tidak muluk-muluk menjadi 349 triliun akan tertagih semua. Paling tidak separuh aja lah, 170 triliun saya selalu berulang-ulang. Jadi kalau saya aja punya data yang tagihan 1,7 triliun itu hanya bisa diselesaikan 15 miliar. Nah, ada orang yang akan memberikan saya dugaan juga perusahaan lain sampai di angka 18 triliun itu. Bahkan itu sebelum teks amnesti. Artinya itu kan harusnya ditagih minimal. Nah, saya punya pengalaman yang kecil-kecil yang 2 miliar, yang 10 miliar itu ditagih sampai dicekal. Regulasi sebenarnya terkait dengan pengungkapan fakta ini, lebih baik kita fokus terhadap kemana saja aliran 349 triliun tersebut dibandingkan harus melihat apakah regulasi pembukaan ini sudah benar atau belum. Kita akan nantikan bagaimana nanti di tengah rapat yang akan digelar DPR bersama dengan Menko Polhukam apakah akan berjalan dengan lancar dan kita akan saksikan bersama. Terima kasih Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Siang.